Pengertian DNS. Domain Name System atau yang biasa disingkat dengan DNS adalah sebuah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya, dari nama domain ke alamat IP. Jadi, host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain name server yang kemudian dipetakan ke dalam alamat IP oleh DNS. Kelebihan dan kekurangan DNS. Kelebihan DNS ditampilkan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, halaman sebuah situs, website atau blog menjadi lebih mudah untuk diingat. Yang kedua, konfigurasi DNS sangat mudah bagi para admin. Dan yang ketiga, menggunakan DNS tidak akan terjadi perubahan alamat hostname walaupun alamat IP sebuah komputer telah berubah. Artinya, penggunaan DNS cukup konsisten. Walaupun begitu, terdapat pula kekurangan pada sistem DNS, yaitu yang pertama, adanya keterbatasan bagi para pengguna untuk mencari nama domain untuk halaman situsnya. Beberapa nama domain mungkin sudah dipakai oleh pihak lain. Kedua, tidak dapat dikatakan mudah untuk diimplementasikan. Fungsi DNS. A. Melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. B. Sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. C. Melakukan pendataan server email. D. Mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. E. Mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Cara kerja DNS. Cara kerja DNS ada 6, yaitu yang pertama, DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file HOSTS. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. Yang kedua, DNS resolver melakukan pencarian pada data size yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan pada data size, lalu hasilnya diberikan dan selesai. 3. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditemukan oleh pengguna. 4. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada size-nya. 5. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database zones yang dimiliki oleh server. 6. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Struktur database DNS. Struktur database DNS dapat diibaratkan sebagai struktur tree terbalik, dengan puncaknya berupa root node. Dalam setiap node pada tree, terdapat keterangan seperti .org, .com, .edu, dan sebagainya yang relatif terhadap puncak root node. Hierarki pada DNS. Dalam DNS, terdapat hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan komponen-komponen dari sebuah domain. Root level domain. Root level domain merupakan puncak hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode dan memiliki ciri khas penambahan titik di belakang domain. Misalnya, ru.wikipedia.org. Tanda titik di belakang org merupakan root level domain. Top level domain. Top level domain merupakan kata yang posisinya berada paling kanan dari suatu domain, atau jika dibaca berada paling belakang. Misalnya saja untuk ru.wikipedia.org, maka top level domainnya adalah .org. Top level domain dapat berisi second level domain dan juga host. Secara umum, top level domain dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, GLTD, generic top level domain, adalah TLD yang bersifat general. Misalnya, .com untuk tujuan komersial, .edu untuk institusi pendidikan, .gov untuk instansi pemerintahan, .org untuk organisasi non-profit, dan .net untuk organisasi jaringan. Yang kedua, CCLTD, Country Code Top Level Domain, TLD yang didasarkan pada kode negara, misalnya .id untuk Indonesia,
.us Amerika Serikat, .my Malaysia, dan sebagainya. Second level domain dapat berisikan host dan domain lain, atau sering disebut dengan subdomain. Misalnya saja, pada domain ru.wikipedia.org, maka second level domainnya adalah Wikipedia. Third level domain. Third level domain merupakan kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain dan dibatasi dengan titik. Misalnya saja untuk domain ru.wikipedia.org, maka ru merupakan bagian third level domainnya. Hostname, kata yang terletak di paling depan pada sebuah domain. Misalnya untuk www.facebook.com, maka www adalah nama hostnya. Jika sebuah domain menggunakan hostname, maka akan tercipta FQDN, Fully Qualified Domain Name, untuk tiap komputer. Dengan begitu, keberadaan DNS akan terdistribusi di seluruh dunia, dengan tiap organisasi memiliki tanggung jawab terhadap database yang berisikan info mengenai jaringannya masing-masing. Instalasi DNS server. 1. Mengatur IP di Linux atau Debian. 2. Instalasi Bin9 sebagai aplikasi DNS di Debian 8. Konfigurasi DNS server. 1. Membuat zone domain. 2. Konfigurasi file forward. 3. Konfigurasi file reverse. 4. Menambah DNS dan name server di resolve.com.